Risa, siswi kelas 12, selalu menyendiri di pojok kantin. Buku-buku tebal menjadi teman setianya, jauh dari riuhnya obrolan teman sebaya. Seragamnya lusuh, sedikit kebesaran, mencerminkan kehidupan sederhana yang ia jalani di balik dinding sekolah megah ini. Matanya tajam, mengamati. Di kelas bahasa Indonesia, suasana tegang menyelimuti. Pak Budi, guru yang terkenal keras dan gemar memuji murid unggulan, berdiri di depan kelas dengan tumpukan esai di tangannya. Ia sering mengungkit potensi dan masa depan seolah hanya miliki segelintir murid. Nama-nama dipanggil untuk mengambil esai mereka, diiringi komentar Pak Budi yang tajam. Beberapa murid menerima pujian meriah, sementara yang lain tertunduk malu. Risa merasa jantungnya berdebar, antisipasi dingin merayapi dirinya. Ia tahu esai retorikanya adalah tantangan besar. "Risa," panggil Pak Budi, suaranya berat dan menggelegar. "Esaimu seperti suaramu di kelas, nyaris tak terdengar. Kosong. Potensi apa yang bisa kau harapkan jika keberanian bersuara saja tak ada?" Matanya menyapu Risa, lalu beralih ke seluruh kelas seolah mencari pembenaran. Kata-kata itu menghantam Risa telak. Wajahnya memerah padam, bukan karena malu biasa, tapi amarah yang tertahan dan rasa hancur. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari bangku belakang, tatapan kasihan dan ejekan bercampur jadi satu. Pak Budi melemparkan kertas esai Risa ke meja dengan nada meremehkan. "Mungkin kau harus mencari bakat lain, Risa, bukan di bidang yang menuntut pikiran tajam dan lisan fasih." Seluruh kelas seolah menyaksikannya tenggelam dalam kehampaan. Risa merasakan tatapan-tatapan itu menelanjanginya, membuatnya terasa sangat kecil dan tak berharga. Tenggorokannya tercekat, kata-kata yang ingin ia lontarkan tertelan mentah-mentah. Rasanya seperti seluruh keberadaannya telah diinjak-injak di hadapan umum. Ia mengambil esainya, seolah memungut kepingan harga dirinya yang berserakan. Kertas itu terasa panas di tangannya. Setiap langkah menuju bangkunya terasa berat, seperti terikat rantai beban yang tak terlihat. Ruang kelas terasa sesak, menindas jiwanya. Pulang sekolah, Risa berjalan menunduk. Bayangan kata-kata Pak Budi terus membayang. Lorong-lorong sekolah yang biasanya ramai terasa sepi, seolah ikut merasakan kehancuran hatinya. Rasa tertindas merasuki setiap serat tubuhnya. Di kamarnya yang sederhana, Risa meremas esai itu hingga lecek. Air mata tidak menetes, namun ada bara api yang mulai menyala di dalam dirinya. Amarah, malu, dan kepedihan berpadu menjadi tekad yang dingin. Ia tidak akan membiarkan mereka merendahkannya lagi. Beberapa hari berlalu, Risa masih pendiam. Namun, ada perubahan halus dalam sorot matanya. Kini, ia lebih sering memperhatikan, mendengarkan dengan saksama setiap perdebatan kecil di kelas, menganalisis cara bicara dan argumen teman-temannya. Malam harinya, lampu di kamar Risa menyala hingga larut. Ia mulai membaca buku-buku retorika, filsafat, dan logika yang dipinjam dari perpustakaan umum. Gerakan tangannya mencoret-coret catatan, membuat poin-poin penting seolah sedang menyusun sebuah strategi. Di depan cermin usang, Risa berlatih berbicara. Suaranya awalnya gemetar, kadang terbata-bata. Namun ia terus mengulang, memperbaiki intonasi, mencoba menyampaikan argumen dengan keyakinan. Keringat membasahi pelipisnya, tekadnya mengalahkan rasa canggung. Ia mempelajari gaya bicara Pak Budi, mencari celah dalam pola pikirnya yang dogmatis. Risa tak hanya ingin pintar, ia ingin memahami cara kerja pikiran orang lain, cara meyakinkan tanpa harus meninggikan suara, cara berargumen dengan elegan. Suatu sore, di perpustakaan sekolah yang sepi, Bu Rahmi, pustakawati ramah, melihat Risa membaca buku tentang teori debat.
Bu Rahmi tersenyum tipis, lalu diam-diam meletakkan beberapa jurnal retorika dan buku tentang seni orasi di dekat meja Risa. Risa mendapati buku-buku itu, hatinya menghangat. Bu Rahmi sesekali memberinya senyuman pengertian, seolah tanpa kata ia mengatakan, "Aku melihatmu." Dukungan tak terucap ini menjadi vitamin bagi semangat Risa yang mulai tumbuh kuat. Lalu, pengumuman tentang kompetisi debat antar kelas terpasang di mading. Mata Risa tertuju pada nama Pak Budi yang tertera sebagai salah satu juri. Senyuman tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Kesempatan itu telah datang. Meskipun masih merasa gugup, Risa menuliskan namanya di daftar pendaftar. Tangannya sedikit gemetar, namun ada kekuatan baru yang mendorongnya. Ini bukan hanya tentang menang, ini tentang menemukan suaranya sendiri. Teman-temannya di kelas memandangnya aneh. Risa ikut debat, dia bahkan jarang bicara, bisik mereka. Risa mengabaikannya. Ia hanya fokus pada latihan, berlatih di bawah tekanan, membangun mental dan argumennya. Setiap malam, suara Risa menjadi lebih stabil, lebih meyakinkan. Argumen-argumennya mulai tersusun rapi, logis, dan penuh kekuatan. Benih perlawanan itu kini telah berakar dalam, siap untuk tumbuh dan meledak. Hari kompetisi debat tiba. Aula sekolah dipenuhi murid, guru, dan para juri, termasuk Pak Budi yang duduk tegap di barisan depan. Suasana penuh ketegangan, harapan, dan bisikan tentang siapa yang akan menjadi pemenang. Risa duduk di bangku peserta, mengenakan seragam terbaiknya. Jantungnya berdebar, namun ada ketenangan aneh dalam dirinya. Ia mengamati lawan-lawannya, beberapa di antaranya adalah murid kesayangan Pak Budi, dikenal pandai beretorika. Saat namanya dipanggil untuk putaran pertama, Risa melangkah maju dengan kepala tegak. Bisikan-bisikan kembali terdengar, ekspresi meremehkan muncul di beberapa wajah. Pak Budi meliriknya sekilas, tanpa ekspektasi berarti. Namun, saat Risa mulai berbicara, semua bisikan mereda. Suaranya jernih dan tegas, bukan lagi suara yang dulu gemetar. Ia memaparkan argumennya dengan logika yang tak terbantahkan. Setiap kalimatnya terucap dengan keyakinan penuh. Di putaran demi putaran, Risa menunjukkan penguasaan materi dan kemampuan retorika yang mengejutkan. Ia membantah argumen lawan dengan tenang, tanpa emosi, hanya dengan kekuatan fakta dan nalar yang tajam. Sorot mata Pak Budi mulai berubah. Pada babak final, Risa berhadapan dengan lawan terkuatnya, murid yang selalu dipuji Pak Budi. Debat berlangsung sengit, namun Risa tetap tenang. Ia membalikan argumen lawan dengan cerdas, menunjukkan kelemahan tanpa merendahkan. Di sesi penutup, Risa menyampaikan pidatonya. Ia berbicara tentang pentingnya mendengarkan suara-suara yang sering terabaikan, tentang potensi yang sering terkunci di balik penampilan sederhana, dan tentang kerja keras yang bisa mengalahkan segalanya. Suasana hening saat Risa menyelesaikan pidatonya. Tepuk tangan pecah, riuh, dan spontan. Beberapa guru mengangguk kagum, sementara Pak Budi terlihat terpaku. Wajahnya menunjukkan campuran takjub dan sedikit penyesalan yang samar. Pengumuman pemenang pun tiba. Nama Risa disebut. Seluruh aula bergemuruh. Risa berjalan ke depan, menerima piala dengan senyuman tipis yang penuh makna. Ia melirik Pak Budi yang masih menatapnya. Ada ekspresi tak terbaca di sana. Bukan piala yang terpenting bagi Risa, melainkan pembebasan dari belenggu keraguan dan rasa malu. Ia telah menemukan suaranya, membuktikan bahwa potensi sejati tidak bisa diukur dari penampilan atau kesediaan bersuara di awal. Pembalasan itu terasa lega, mulia, dan tak terucap. Sebuah kemenangan elegan yang selamanya mengubah pandangan mereka.